Ada jinten, ada banyak banget rempahan. Dan cukup banyak ini serpihan daun ketumbar. Mie-nya gede-gede, jauh lebih gede dibanding dengan mie kita pada umumnya. Sekarang cobain. Ini adalah salah satu mie keluaran China yang mungkin kalian tidak akan temukan di supermarket manapun. Kenapa? Karena mie ini khusus gue beli dari K3 Mart. K3 Mart ini adalah salah satu penjual mie instan yang berada di Peak gitu ya. Dan mereka ini menjual mie yang cukup banyak, sekitar puluhan atau mungkin ratusan merek dari 10 negara yang berbeda. Dan tadi katanya ini adalah barang yang baru datang di K3 Mart. Nah, dan tadi sebenarnya gue pengen masak di sana juga, karena K3 Mart ini kita nggak cuma beli mie di situ, tapi kita juga bisa masak di situ mie-nya dan makan di situ. Cuma ternyata mie yang dari China ini katanya halalnya belum datang. Atau mungkin ini nggak halal, jadi memang nggak dibolehkan. Jadi kalau di K3 Mart itu mie yang kita bisa masak di sana dan kita makan di sana adalah mie yang halal. Sedangkan kalau misalnya tidak halal, itu akan disuruh di take away buat kita cobain di rumah. Dan kalau nggak salah, K3 Mart ini juga punyanya YouTuber terbesar saat ini, yaitu Om Deddy Corbuzier. Ya, so daripada penasaran karena nggak bisa dimasak di sana, gue pengen nyobain di Maniak Mie episode kali ini balik-balik lagi di studio. Dan kalau kalian penasaran bagaimana suasana K3 Mart kalau kita misalnya masak di sana, kalian bisa nonton videonya di YouTube Jajanpedia seperti ini. Oke, yuk langsung kita cobain mie asli China. Dan seperti biasa sebelum kita masak, kita bakal unboxing kira-kira dalam satu bungkus ini ada apa aja. Dan ini aromanya bener-bener semerbak banget. Dan ya, semerbak atau wanginya itu bener-bener kayak wanginya masakan Chinese. Ya, kayaknya memang agak berbau-bau non halal sih kayaknya memang ya. Soalnya baunya tuh kayak mirip ini, mirip nasi campur. Nah, dalam satu bungkus ini ada apa aja? Yang pertama yang kita lihat itu adalah mie-nya. Dan mie-nya memang mie basah ya guys ya. Kayak gini. Jadi memang kayaknya kalau kalian beli, kalian harus simpan di dalam kulkas atau langsung di serve saat itu juga. Karena ini kayaknya mie basah. Bukan kayaknya sih, emang ini mie basah. Terus yang kedua yang kita dapat adalah ada berbagai banyak jenis bumbu di sini. Bumbunya banyak. Yang pertama kita dapat vegetables atau sayur-sayuran. Ini banyak ya kayaknya ya. Terus kita di sini ada oil atau minyak. Biasanya kalau mie dari luar itu minyak wijen biasanya guys. Terus ini mungkin kayak sayuran juga kayaknya. Yang ini kayaknya jamur ya. Coba nih, lihat nih. Bolongannya ada jamur kayaknya. Terus yang terakhir itu adalah bumbu pasta dalam bentuk minyak. Jadi dia relatif lebih lengkap nih guys. Bumbu-bumbunya itu lebih lengkap tuh. Tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap banget. Dan ini minyak lumayan ya. Yuk kita masak, cobain sekarang. Nah guys, uniknya di mie ini, karena ini kan mie udah mateng ya, atau mie basah gitu. Jadi dia ini nggak perlu digodok lama. Jadi dia cukup dimasukkan ke air panas. Dia nggak perlu dimasak ya. Katanya 2-3 menit. Kayak gini minyak. Karena minyak nggak dimasak, cuma dikasih air hangat. Jadi kayak bening banget airnya guys. Nah sekarang kita ganti airnya supaya kita kuahin. Oke guys, sekarang kita masukin bumbu-bumbunya. Yang kedua yang gua masukin adalah bubuk cabai. Bubuk cabenya benar-benar seger ya cabenya guys ya. Jadi kayak bener-bener cabai kering yang nggak diapa-apain. Tuh lihat tuh biji-biji cabenya itu bener-bener jelas banget. Terus kita masukin minyak. Nah kayak gini minyaknya. Wah, sangat oily ya kelihatannya ya.
Tapi memang gitu sih katanya guys, kayak masakan-masakan Chinese gitu, itu banyak yang super oily. Terus kasih sayuran, ini kayak daging-dagingannya gitu. Ini adalah bungkus yang kedua untuk sayur-sayurannya. Kalau ini kata, kalau nggak salah ini kayak kol ya, cabbage, tapi kol warna gitu, sama dicampur beberapa jenis sayuran yang lain. Sekarang saatnya kita kasih airnya guys. Nah, airnya juga sama. Dia itu direkomendasikan itu 350 ml, tapi menggunakan air hangat. Nggak hangat banget sih, jadi 90 derajat gitu. Dan air yang digunakan itu 300 ml. Nah, segini udah cukup lah ya. Takut hilang rasanya guys. Oke guys, mie sekarang udah jadi. Dan jujur untuk aromanya itu kayak aromanya kuat, tapi terlalu apa ya, terlalu cukup aneh buat kita karena aromanya ini nggak biasa. Bukan enak, bukan nggak enak ya, tapi kayak strong dan unik. Terus yang kemudian yang kedua yang dinotis itu adalah minyaknya kayaknya banyak banget. Dan karena tadi dia nggak terlalu banyak bumbu, jadi memang kuahnya ini cenderung kelihatan lebih bening. Cuma memang menghitam atau memerah karena banyak cabenya. Nah, sekarang gue pengen nyobain di kuahnya dulu. Kira-kira bagaimana? Apakah kuahnya cocok dengan kita orang Indonesia pada umumnya? Kita cobain kuahnya guys. Waduh, oily banget ya. Cobain. Walaupun mungkin untuk kuahnya, aromanya, kita nggak terlalu familiar, kita nggak terlalu biasa. Tapi kalau untuk rasa kuahnya, itu nggak kalah dengan, atau nggak berbeda dengan mie instan pada umumnya. Rasanya umami, terus sedikit manis, asin, dan pedasnya pas, karena gue suka pedas, buat gue ini nggak terlalu pedas gitu. Dan di kuahnya ini ada begitu banyak rempah-rempahnya, serpihan-serpihan rempah-rempah gitu ya. Jadi kayak ada jinten, ada banyak banget rempahan, dan cukup banyak ini serpihan daun ketumbar. Jujur buat kita orang Indonesia, buat gue pribadi ya, gue nggak terlalu suka dengan daun ketumbar. Itu juga yang bikin kemarin waktu gue nyobain mie oven, kan dia mie ovennya itu kuahnya kayak kuah supnya pho gitu, pho yang khas Vietnam. Jadi ada rasa ketumbar, dan itu gue nggak suka karena ada sensasi daun ketumbar. Jadi kalau misalnya pengen bikin buat market Indonesia, harusnya jangan pakai daun ketumbar, tapi pakai daun seledri atau daun sop. Itu lebih kena ke kita. Dan juga ada potong-potongan kayak tahu gitu ya, potong-potongan putih kayak tahu gitu, dan kacang polong. Kacang polongnya juga, kacang polongnya enak, utuh. Nah, sekarang moment of the truth, kita cobain mie-nya. Mie-nya gede-gede, jauh lebih gede dibanding dengan mie kita pada umumnya. Sekarang cobain. Kekenyalannya unik.
Untuk tekstur mie-nya itu gue suka banget. Walaupun sebenarnya kayaknya untuk mie-nya ini gue kayak kematangan gitu. Jadi mie-nya itu udah kayak bener-bener empuk. Ya, soalnya tadi ada pilihan. Jadi kita bisa cuma rendam sebentar supaya mie-nya itu agak masih alot banget, atau yang agak lamaan, atau dengan air lebih panas supaya mie-nya itu lebih alot, lebih halus. Oke guys, sekarang waktunya untuk final judging. Untuk gua, mie huaxi asli dari Sichuan ini overall cukup enak gitu ya. Terutama mie-nya gua suka banget karena gua baru kali ini menemukan mie yang teksturnya bener-bener enak banget. Dan gua nggak tahu bagaimana, apakah ini cuma apa ya, halusinasi atau apa, tapi setiap kali gua makan mie itu ada kayak sensasi rasa sapi. Ada kayak gitu. Ini ajaib mie-nya. Jadi empuknya enak. Walaupun sebenarnya untuk kematangannya sendiri bisa ditentukan ya. Jadi kalau misalnya nggak terlalu suka terlalu empuk, tadi harusnya direndam jangan terlalu lama, gitu ya. Sebentar aja. Tapi kalau pengen lu empuk ya, direndamnya cukup lama, dan kalau boleh dimasak aja sekalian. Poin minusnya dari mie ini yang gua nggak suka itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah buat gua mie ini sangat oily. Jadi kuahnya itu cukup banyak minyaknya guys. Jadi kayak kelihatannya berminyak banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang gua nggak suka adalah adanya daun ketumbar yang menurut gue cukup banyak. Jadi setiap kali lu hirup kuahnya itu selalu ada potongan-potongan daun ketumbar di situ, dan gue nggak suka daun ketumbar. Dan itu buat gue menjadi poin minus di mie ini ya. Sama kemarin waktu gue nyobain mie oven yang sup gitu, ternyata di sup itu juga digunakan daun ketumbar. Dan kalau misalnya kita perhatikan makanan yang cukup familiar dengan daun ketumbar dalam supnya itu selama ini yang gue tahu itu pohnya Vietnam. Dan bisa jadi ternyata orang Vietnam ini terinspirasi dari Sichuan, karena Sichuan ini setahu gue di Hong Kong atau di China sana menjadi salah satu kiblat kuliner gitu ya. Tapi overall apakah enak? Ya enak, bisa diterima lidah orang Indonesia menurut gue. Tapi sebagai pribadi, apakah kedepannya akan gue beli lagi ya dengan harga Rp35.000? Dengan adanya daun ketumbar dan oily, ya gue nggak akan beli sih. Tapi kalau seandainya ada yang ngasih secara gratis, waduh, dengan tangan terbuka, gratis. So, itu dia guys buat Maniak Mie episode kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channelnya berkembang. Dan kalau kalian ada saran, mie apa lagi yang akan kita coba, boleh tulis di bawah. Sampai ketemu di Maniak Mie episode berikutnya. Dadah!